Shalom sahabat kebenaran yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Mendengar Tuhan di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca ayat 6. Demikian. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sahabat kebenaran, sekarang ini adalah zaman yang sangat sibuk. Hampir semua orang di muka bumi ini saling berlomba untuk mendapatkan yang terbaik sebagaimana yang dia inginkan untuk diri sendiri atau keluarganya. Maka tidak jarang kita melihat orang-orang memulai aktivitasnya jauh dari pagi hari dan mengakhirinya di malam hari. Bahkan ada orang yang memiliki tidak hanya satu pekerjaan. Mereka memiliki 2 bahkan lebih dari itu. Seolah waktu yang Tuhan berikan 24 jam untuk satu hari, 7 hari untuk satu minggu, tidak cukup untuk melakukan semuanya. Bahkan ada juga orang yang menganggap orang lain sebagai pesaingnya. Meskipun demikian, tidak sedikit dari mereka yang super sibuk tadi justru merasa jenuh dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Sahabat kebenaran, hal serupa pun dialami oleh Simon, Yakobus, dan Yohanes pada waktu itu di sebuah danau Genesaret. Mereka adalah nelayan yang cukup handal di danau Genesaret pada waktu itu. Setelah semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa, lalu Yesus datang kepada mereka dan memberikan pengajaran tentang kerajaan surga kepada mereka. Setelah Yesus memberikan pengajaran tentang kerajaan surga kepada mereka, lalu Yesus meminta mereka untuk bertolak ke tempat yang dalam untuk menjala ikan kembali. Mereka menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Di dalam Lukas 5 ayat 5. Namun, mereka tetap menuruti perintah Yesus dan lihatlah mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar hingga Alkitab berkata jala mereka rusak. Mereka sangat bersukacita. Dan pada akhirnya mereka menyadari keberdosaan mereka di hadapan Tuhan Yesus. Lalu mereka pun memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Sahabat kebenaran, kisah Simon, Yakobus, dan Yohanes tersebut haruslah menjadi renungan kita pada saat ini. Pernahkah kita berpikir mengapa segala usaha yang kita lakukan dalam pekerjaan, usaha, studi, keluarga, bahkan pelayanan kita tidak menghasilkan apa-apa? Justru hal-hal yang tidak kita harapkan yang terjadi. Pekerjaan terasa membosankan dan tidak mensejahterakan kita. Usaha tidak kunjung berkembang. Keluarga justru berantakan dan studi juga terasa gagal. Mungkin jawaban atas kebingungan kita itu adalah ketidakmampuan kita untuk mendengarkan Tuhan. Sahabat kebenaran, prinsip yang Alkitab ajarkan adalah semakin kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Saya ulangi, semakin kita meluangkan waktu untuk Tuhan, maka kita akan berhasil. Sangat berbeda dengan prinsip yang dunia ajarkan. Seperti Simon yang berhasil mendapat ikan dalam jumlah yang besar karena ia bersedia mendengarkan pengajaran Tuhan terlebih dahulu dan memilih taat kepada perintah Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memutuskan untuk mendengarkan Tuhan melalui firman-Nya terlebih dahulu sebelum bertindak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.